Gue udah pakai Infinix Expert Edge jadi dari driver gue, dan gue mau share 20 hal yang gue temuin. Bukan tentang spek di atas kertas, tapi pure pengalaman gue. Anyway, gue mau say thank you banget buat Studio Ponsel yang udah mau pinjemin Infinix Expert Edge-nya. Buat kalian yang pengen beli gadget online, gue saranin kalian mampir aja ke toko Studio Ponsel. Gue jamin trusted. Hai, kenalin nama gue Rian Suniman dan kita langsung mulai videonya. Yang pertama, gue pengen bahas dari segi harga. Gokil Pak ini harganya. Ada di 4,5 jutaan. Kemarin-kemarin gue udah sempet nge-review Redmi Pad 2 Pro yang harganya mirip-mirip. Tapi apakah kualitasnya juga mirip-mirip? Aduh, nantilah kita akan bahas ya. Mereka cuma keluar satu varian, tapi menurut gue cukup oke lah. Karena RAM-nya ada di 8GB dan storage-nya ini yang menarik, di 256GB. Soal rata-rata yang keluar satu varian cuma 128GB, Pak. Nah, kalau brand-brand Cina kayak gini, rata-rata udah ada seluler datanya, cuy. Dan itu bisa jadi salah satu kelebihan sih. Nah, kalau misalnya lo beli tabletnya, bakal langsung dapat keyboard. Ini tuh yang gue tahu bukan hadiah ya, jadi kayak udah satu bundle gitu memang. Kita langsung lanjut bahas desain. Kalau buat materialnya gue pegang, gue pribadi sih ngerasa kokoh banget. Ini kan namanya juga udah Infinix Expert Edge. Jadi yang ditonjolkan sama mereka tuh ketipisannya. Memang tipis sih, tapi waktu gue pegang berat banget coy. Dan gue ngerasa memang ini adalah tablet terbesar yang pernah gue review. Gue juga nggak tahu ya apakah ada lagi nih tablet yang lebih gede daripada ini. Karena ukurannya itu 13,2 inch. Secara bobot, gue harus bilang ini tuh lumayan berat ya. Kalau di atas kertas sih mereka tulisnya 500-an gram. Tapi waktu gue tes di timbangan gue, ini ada di 609 gram. Lumayan jauh loh coy bedanya. Padahal baterainya tuh nggak segede itu, di 8000 mAh. Kalau kita lihat speakernya udah quad speaker, tapi memang tidak ada tulisan Dolby Atmos-nya. Cukup disayangkan karena ini udah nggak ada headphone jack. Dan yang terakhir, karena tadi udah bisa cellular data, jadi slotnya tuh nggak cuma buat memory card doang, tapi buat SIM juga. Next, kita bahas aksesorisnya. Seperti yang tadi gue bilang, waktu lu beli tablet ini, bakal langsung dapat keyboard case-nya. Menarik menurut gue, karena di harga segini rata-rata cuma dapat tabletnya doang. Gue mau langsung komenin aja sih keyboardnya ini. Yang pertama, secara bobot berat banget. Gokil, Pak. Ini gue timbang 700-an gram. Lebih berat daripada tabletnya. Jadi kalau waktu gue pasangin sama tabletnya ini, digabungin, itu beratnya 1,3 kg. Udah berasa bawa laptop beneran ini. Anyway, untuk pasang keyboard itu kagak pakai pogo pin begitu ya. Pasang normal biasa aja gitu. Untuk koneksinya juga pakai Bluetooth. Jadi kalau misalnya kalian abis nyalain si tabletnya, langsung ada tulisannya nih, mau connect sama si Expert keyboardnya nggak? Ya udah, kita tinggal klik connect aja. Untuk sistem buka tutup keyboardnya ini, dia tuh kayak ada semacam magnetnya gitu lah. Ya jadi kayak ditek gitu. Nah, yang bikin mengganggu adalah waktu misalnya kita mau pakai si tablet ini, poninya ini ya, mohon maaf nih, rada mengganggu guys. Harus dikebelakangin dulu, jadi kayak ditempelin ke magnet yang di bagian belakangnya. Bisa sih untungnya. Tapi ada yang gue seneng, karena di bagian belakang untuk standnya ini fleksibel banget. Jadi kayak nggak cuman satu posisi doang. Lu bisa posisi yang berdirinya rada tegak, sampai yang rada tiduran gitu. Dan yang menarik juga karena ini case sama keyboardnya bisa dilepas. Kalau misalnya lu mau ngetiknya dari jauh-jauhan, itu juga bisa, aman. FYI dulu nih, keyboardnya ini tuh semuanya full manual. Kalau baterai keyboardnya habis, lu perlu ngecas dulu. Di pojok kanan bawah itu ada baterai indikatornya juga buat lu lihat. On off-nya juga harus manual. Dia tuh sistemnya masih pakai switch gitulah. Nah, yang jadi kelebihan ya itu dari trackpadnya. Karena harga segini Pak, dapat keyboard dan ada trackpadnya pula. Huawei aja yang 5 jutaan kagak ada trackpadnya. Tapi yang pakai trackpadnya enak bang. Jujur, gua kurang suka. Oke, kalau memang dari segi trackpadnya itu memang pasti ada lumayan delay lah ya gitu. Kalian bisa lihat lah nih delaynya waktu gue coba-coba. Ada plus minusnya sih. Memang kalau trackpadnya ini tuh untuk ngeklik, dia tuh nggak perlu beneran dipencet gitu ya. Tinggal di tap aja. Jadi mirip-mirip sama kayak MacBook gue lah gitu. Cuman yang jadi masalah waktu gue lagi ngetik berkali-kali, itu kena sentuh dan pada akhirnya ketikan gue jadi ngaco gitu posisinya di mana. Buat gue itu sangat-sangat annoying sih. Jadi gue harus berjaga-jaga banget gitu waktu ngetik. Dan itu experience yang sangat-sangat enak. Dan yang jadi masalah settingannya itu juga minim banget. Pertama dari settingan keyboard, ya itu cuman ya udah begini doang nih settingannya. Paling bounce in keys atau apapun itu tadi yang gue nyalain, sisanya gue matiin. Nggak ada yang terlalu spesifik gitu ya. Terus ditambah untuk trackpadnya nggak ada settingan apapun. Kalau buat mouse paling buat ngegedein kursornya doang. Udah Pak, buat ngatur speednya aja tuh nggak ada. Nah kalau dari keyboardnya itu sendiri, gue sih happy-happy aja ya buat ngetik. Karena gede keypadnya itu mirip-mirip lah sama kayak di laptop. Paling dari travel distance-nya aja menurut gue rada pendek.
Lanjut dari UI, gue tuh udah punya ekspektasi sebenarnya sama si barang Infinix ini, karena gue udah sempet nge-review Xpad 20-nya mereka, Xpad 20 Pro-nya pernah juga gue review. Dan terlihat memang UI-nya belum ada perkembangan apapun. Belum ada UI khusus yang mereka buat untuk tabletnya mereka. Kayaknya ya dapat keyboard ini jadi nilai plus buat tablet ini. Tapi serius deh, UI-nya tuh masih bener-bener, aduh, kuring pak, kuring. Kayak OS HP ditaruh di tablet aja gitu. Buat gua sih, kayak icon-iconnya terlalu kecil kayak gini tuh aneh. Kayak berasa kosong aja gitu. Gede nih layarnya nih 13 inch. Tapi ya cilik-cilik itu icon. Kagak bisa diatur apapun, nggak bisa. Gue udah coba customize. Tuh lo lihat, customize-nya cuma begitu doang. Dikit pak. Terus oke lah, paling buat ganti wallpaper. Wallpapernya juga kagak banyak. Terus juga, ya apa, widget mah oke normal lah ya. Gue kagak bahas itulah. Terus yang satu lagi, settingan yang terakhir cuma begini. Udah. Maksud gua, kalau misalnya lu mau ngomongin harga 4 jutaan, lu tanding lawan Redmi aja tuh udah dibantai secara UI coy. Jadi kalau Infinix nonton, tolonglah dikonsider nih UI-nya. Kalau untuk Android sih untungnya udah Android 15, dan kalau buat bloatware sendiri menurut gua nggak banyak ya. Lanjut ke performance. Ini juga sebenarnya jadi salah satu pertanyaan gue yang terbesar, karena dari spek dan prosesor yang mereka pakai itu, mohon maaf nih jadul banget ya, Snapdragon 685 gitu. Gua tes di Antutu 11 ya. Tes di Antutu 11 aja dapatnya nggak nyampe 500.000, 497.000. Menurut gua prosesor segitu mah sekelas 2 jutaan juga ada, bro. Kalau misalnya kita bandingin lagi sama si Redmi Pad 2 Pro, ya jauh, dia udah pakai Snapdragon 7S Gen 4. RAM-nya memang bener 8GB, oke lah. Terus juga mereka ada RAM expansion-nya gitu ya, pakai MIM Fusion ya, bisa nambah 8GB lagi, jadi total 16GB. Tapi gue nggak tahu lah ya hitungannya itu seperti apa. Kalau misal buat buka aplikasi ini real testnya gimana? Ada nunggunya dikit. Ya ini menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya itu adalah nunggunya dikit, tapi menurut gue tidak mengganggu, jadi aman-aman aja. Sama buat nyalain tablet nih, saya coba gitu ya. Kalau di komputer kan atau di laptop ada yang pakai harddisk jadul sama SSD kan. Ini tuh kayak kategorinya harddisk jadul nih. Harddisk yang gede-gede. Lo lihat aja, nyalain tabletnya 1 menit 17 detik. Bro, harga 4 juta loh. Kalau 2 juta gue nggak komen beneran. Lanjut, kita main game. Main gamenya yang pertama gue yang enteng-enteng aja gitu, yang ada di Airplane Chef ya namanya. Gue lupa juga. Ya, main game enteng lah. Aman, kalau begini tuh aman. Next, kita main sebenarnya game ini tuh nggak terlalu berat. Ya, kita main Roblox. Kayak berat aja gitu keberasanya. Ini, lain tuh kan, kayak patah-patahnya tuh berasa gitu. Ayo kita serang. Wis, jago gua. Oke, ini gua bakal coba ganti grafiknya deh. Grafik kita polin coba. Jujur ini sih masih berat. Oh, berat banget, bener-bener nggak bisa sih. Nggak bisa guys. Tuh, kalian bisa lihat berat super duper sih ini. Main Roblox saya seperti ini. Oi, serius loh. Oke, jadi yang paling bener adalah ya udah mungkin mainnya cuma di medium atau di grafik tengah gitu sih. Grafik tengah 4 kali grafik 4. Grafik 4 aja jujur kagak se-smooth itu, guys. Nggak bisa banget sih untuk kalian pakai buat main game tuh, nggak bisa banget. Tadi gue pengen main Carexit, cuman ngelihat Roblox begini ya udah deh, kayaknya nggak usah ya. Oke, gue bakal bahas dari segi layarnya. Ini kan layar gedong banget nih, gede banget nih, 13,2 inch. Resolusinya gimana nih? Tajam nggak bang? Gitu. Oke, gue sebelum bahas resolusi, gue mau bahas dari rasionya dulu. Ini menarik ya, karena mereka pilih rasionya 3:2. Ini mirip-mirip kayak iPad gitu kali ya. Soalnya beberapa tablet gede gitu ya, tapi memanjang jatuhnya. Ya kalau misalnya secara kasat mata ya udahlah, gue juga orang yang nggak yang terlalu picky banget kalau soal warna dan segala macem. Tapi waktu gue lihat resolusinya, sangat bertanya-tanya gue, karena masa cuma 1080p? Maksud gue kayak, ya udahlah gitu. Ya untuk Netflix nih, kita lanjut nonton Netflix gitu. Wide Final 3 pak, coy, oi. Mohon maaf nih, L1 kali, boleh kali. Layar gede doang, tapi kalau resolusinya jelek buat apa ya gak? Untuk refresh rate-nya juga yang rata-rata pasti 90Hz gitu ya. Kagak bro, ini refresh rate-nya 60Hz saja. Ya, ini gue ikutin iPad apa gimana ya? Gue gak paham juga. Ya, settingannya gue udah cari, tidak ada tulisan refresh rate, dan memang 60Hz saja gitu. Kalau buat scroll gitu ya udahlah, nggak masalah. Jujur, apakah gue bermasalah dengan 60Hz? Enggak, karena gue juga pakai iPad, gue nggak pernah ngoceh. Cuman ya ini, karena ini udah cukup bertumpuk gitu ya. Ini belum selesai videonya, kita masih akan lanjut lagi. Nah, buat kalian nonton sosmed ya, itu aman pakai tablet ini, karena
TikTok sama Instagram gue udah coba ya, landscape, ini vertikal juga bisa. Karena gue sempat ada coba beberapa tablet nggak bisa kayak gini. Screen time out, gue nggak tahu ini berguna buat kalian atau enggak. Karena gini, kadang-kadang tuh buat gue apalagi ya pekerja kreatif gitu, atau mungkin kita pakai tablet itu untuk ngelihat layar terus-terusan. Seringkali kita harus setting screen time outnya yang paling lama gitu. Nah cuman sayangnya ini tuh maksimal cuma 30 menit. Ya maksud gue sejam ke, 2 jam ke gitu. Dan kalau mau lebih bagus lagi, never gitu. Jadi ada yang bener-bener layarnya nyala terus aja gitu tanpa mati. Siapa tahu kan ada yang punya kebutuhan seperti itu. Dan buat delaynya kita langsung cobain aja di real drum. Oke lanjut speakernya. Speaker tadi udah ya, udah kuat. Gue udah kasih lihat juga ada 4 nih speakernya, gokil. Tapi bener, memang ini tidak Dolby Atmos. Oke. Nggak masalah lah, tapi kan kita harus denger dulu bang. Kita nggak boleh judge from its cover, betul ya? Ya udah, gue dengerin. Sorry, I'm not happy. Gue nggak happy sama sekali pak denger di speaker ini gitu ya. Gede ya mungkin oke lah gitu ya, speakernya gede, cuman cempreng banget gue ngerasanya. Terus kalau misalnya gue fullin volumenya, gue berasa kayak ngegaung, kayak nggak tahu ya. Separasinya nggak enak gitu, detail gue nggak bisa denger detail dengan baik. Untuk bass pun benar-benar tipis di sini. Wah jadi menurut gue sangat kurang lah pokoknya kalau mau dengerin lagu. Ditambah ini juga kagak bisa pakai headphone jack lagi ya. Jadi kalau mau enak harus pakai TWS tuh. Yap, kita bakal coba pakai CapCut ya. Ini tuh video yang gue coba itu video 4K ya. Walaupun nggak panjang, ini tuh cuma sekitar 1 menit 34 detik ya. Ya seperti biasa mungkin kita akan coba play dulu ya. Ini sih tergolong playable ya, nggak patah-patah. Masih bisa ya. Maksudnya tadi gue cukup meragukan karena kan ya Antutunya nggak setinggi itu. Cuman ternyata masih bisa untuk jalanin 4K. Terus kalau misalnya kita split ya, kita coba kasih transisi seperti biasa. Lumayan berat ya. Cuman gue kurang saranin sih sebenarnya ya pakai tablet ini buat ngedit. Kalau misalkan kalian cari tablet buat ngedit, maksudnya jangan beli tablet ini gitu loh. Atau caption lah ya. Oke, cepet-cepet aja harusnya. Di rendernya ini, Ultra HD-nya gue rasa gue matiin aja kali ya. Terus kita bikinnya 1080 aja. Oke, selesai di 1 menit 8 detik. Lanjut untuk drawing. Mungkin nggak cuma drawing lah ya, nulis-nulis dan segala macem. Pakai Infinix Expand-nya mereka. Ini tuh bukan punya gua, jadi gua pinjam sama teman gua ya, namanya Christian. Terima kasih ya. Kalau mau follow Instagramnya boleh juga. Sebelumnya si Expand ini tuh goib banget coy. Adapun itu harganya tinggi. Nah sekarang tuh udah mulai banyak yang ready stock dan harganya udah normal di 300.000. Menurut gua itu pensil official yang paling murah yang pernah gue temuin. Tapi gimana kualitasnya? Gue sebenarnya juga udah pernah coba sih waktu di Expert 20 Pro. Yang pertama pensilnya ini tuh enteng banget. Gue timbang itu cuma dapat 10 gram. Kalau misalnya gue bandingkan dengan si Redmi Pen itu 12 gram. Nah kalau yang Apple Pen yang pertama itu 20 gram. Buat nulis-nulis ada delaynya gitu ya, gue ngerasanya. Kalian juga bisa lihat nih delaynya sejauh mana. Palm rejectionnya sih aman, walaupun di beberapa kali ya kayak tetap tembus gitu ya, ada titik-titiknya. Jadi nggak sesemulus itu. Oh ya, ini tuh sebenarnya gue waktu di Expert 20 Pro gue juga mempertanyakan. Ini tuh nggak ada settingan Bluetooth atau apanya ya. Emang ternyata nggak ada. Kayak universal pen pada umumnya aja, cuman ini kayak dedicated buat Infinix gitu aja. Makanya palm rejectionnya bisa nyala. Pressure sensitivity-nya juga nggak ada ya di sini. Gue cobain pakai aplikasi drawing nih. Ya gue ya coba tes ngegambar-gambar asal aja gitu ya. Pakai Ibis Paint ya, untuk resolusinya kanvasnya gue bikin 3000 x 3000 300 dpi. Kalau untuk zoom in zoom outnya sih so far aman, walaupun ada beberapa kali kayak ada teknya gitu dikit. Sama gue gambar awalnya oke-oke aja, tapi ya ternyata semakin lama itu tuh
Palm rejection ini menurut gua beberapa kali dia suka bolong-bolong ya, suka kena, suka nyolong-nyolong gitu ya. Kalau di Ibis Pen ini kan klik 2 kali pakai 2 jari itu kan dia ke undo. Nah, jadi sering kali gua ke undo karena si palm rejection ini. So, secara experience untuk gua aja yang nggak bisa gambar, menurut gua nggak happy gitu, apalagi kalian yang mungkin bisa gambar. Dan yang terakhir, si pensil ini tidak ada magnet sama sekali. Gua udah tes sendiri. Ini penting-penting nggak sih sebenarnya? Lanjut untuk aplikasi Note. Ya buat gua pribadi ini penting banget ya, karena kita banyak pakai tablet itu juga salah satunya buat nulis-nulis catatan. Note-nya ini cuma 1 ya, gue udah sempat buka, gue ngerasa nggak ada perbedaan dengan si Infinix Expert 20 Pro yang lalu juga. Yang gue seneng kayak dia tuh untuk ngedit type text-nya tuh enak gitu, banyak banget. Ada body heading 1 sampai heading 4 ada. Dari segi ya kalau underline, italic gitu-gitu normal lah ya. Terus buat ganti tulisan ya, warna tulisan tuh ada, sama bisa dikasih kayak semacam stabilonya gitu, itu bisa juga. Walaupun warnanya nggak selengkap itu, tapi menurut gua nggak apa-apa. Ada AI juga di sini yang sebenarnya gue yakin kagak kepake-pake banget sih. Ya hasilnya ya udah begini gitu, kalian lihat aja. Buat gambar pakai handwriting gitu bisa ada. Cuman toolsnya tuh dikit banget ya, cuman ada 3 tuh nggak salah. Pensil, terus kayak ada kayak bolpennya gitu, sama stabilo. Udah selesai itu aja. Dan yang paling ngeselin, dan dari dulu juga ya beberapa kali nih, ini tuh ada limitnya coy. Mohon maaf nih. Dan kalian lihat nih, cuman segini doang tulisan gua udah limit. Maksud gua ya boleh kali dibanyakin gitu. Kalau mau ada limit juga dibanyakin banget kali. Masa segini doang udah limit, ngapain? Oke, buat kids nih gimana bang? Dia ada namanya Learning Center. Ini juga ada dari Expert 20 sama 20 Pro-nya. Gua nggak tahu, gua nggak bisa menjudge juga apakah ini beneran kepake atau enggak, karena ini base-nya bukan kayak games atau apapun. Dia tuh lebih ke video gitu lah ya, video belajar, ada belajar Cina lah, belajar math atau apapun tadi gitu ya. Gua belum tontonin juga sama sekali, sebenarnya gue cuma ngeliat-liat doang. Secara tampilan sih jujur ya itu menarik ya, apalagi tampilan home-nya ini oke, bisa dipertahankan. Kalau mungkin gue bisa dikasih masukan buat Infinix ya, bisa kali dikasih beberapa game ya, mungkin game-game lokal dan segala macam. Menurut gue itu bakal jauh lebih berguna, karena di pikiran gue daripada gue nonton Learning Center-nya Infinix, mendingan gue nonton YouTube Kids, kayak lebih lengkap gitu. Gue baru pertama kali juga ya buka YouTube Kids, ternyata seru juga ya, maksudnya secara varian dan lain-lain lebih banyak gitu. Nah, tapi gue pengen nanya nih, buat kalian yang beli Infinix ini buat anak-anak, apakah beneran kepake atau enggak sih Learning Center ini? Bantu ya di kolom komen. Lanjut untuk multitasking, RAM 8GB, udah aman dong, aman. Tapi sekali lagi yang cukup bermasalah di Infinix itu memang lebih ke UI-nya sih. Split screen bisa nggak? Bisa, ya kan? Menurut gue juga gampang lah, kita tinggal hold aja aplikasinya, terus tinggal klik split screen, abis itu cari aplikasi yang kedua, selesai. Buat pindah kiri kanan bisa juga, cuman dia tidak bisa floating. Ya, kalau mungkin kalian yang udah terbiasa floating Windows gitu ya, gue sih pribadi enggak ya, jadi harusnya nggak merasa kehilangan juga. Terus buat nge-exit salah satu aplikasi dari split screen ini, itu nggak bisa. Jadi kalau lu mau exit, dua-duanya ke-exit. Tapi adalah ya yang gue senang di sini, karena dia bisa save pair ya. Jadi kalau misalnya ada split screen yang kalian seneng, ya kalian bisa save. Nggak semua UI dan nggak semua tablet itu bisa. Gue bakal coba sambungin dari Expert ini ke layar TV ya. Ini gue pakai cast ya. Ya, dan ini udah langsung muncul TV gue. Langsung kita pencet aja. Single app or entire screen. Kita lihat guys. Boom, dengan cepat. Oke, kalau untuk delay ya ada lah ya delaynya. Kalau untuk main game ya delaynya terasa sih memang. Cuma not bad lah, untuk resolusi tajam juga menurut gua. Atau mau dipakai buat coret-coret, misalnya kalian guru gitu ya, kalian pengen mungkin peragain sesuatu lah gitu ya. Berubah 2 kali 2 sama dengan berapa? Ini nggak bisa langsung jawab sih, ya kita jawab. Mau dipakai buat nonton YouTube apa pakai enak? Ya cukup oke kok, cukup enak kok ini. Bagus. Patah-patah dikit sih ya, ada patah-patah dikit nih. Sekarang gua akan coba colokin pakai HDMI ya. Ini gua pakai USB hub gitu. Let's see. Boom. Source-nya ke HDMI 3. Ini yang nyala ya. Bang. Tidak ada sinyal ya, menunjukkan kalau tidak bisa pakai HDMI.
Oke, masuk ke kamera. Ya, gue bakal tes dulu untuk kamera depan dan mikrofonnya. Sorry, di sini gue nggak akan ngetes kamera belakang karena bakal jarang dipakai dan video kamera belakang juga nggak. Jadi cuman pure kamera depannya doang. So, kalian bisa denger dan lihat dulu. Tes 1, 2, 3, hasil kameranya. Di atas gua ada lighting ya, lighting semua gitu. Oke, gimana menurut kalian dari segi audionya? Cukup apa enggak? Grainy banget sih ya kalau gua ngeliat di di layarnya ini. Kayak banyak semut-semut gitu. Nah, kita cek di more setting. Oh my god, gak mungkin, jangan dong, gak mungkin gak ada dong. Gak ada coy. Gak ada buat ganti background coy. Mohon maaf nih mamen. Gak ada dong. Harga 4 juta tuh. Gokil. Ya, lanjut. Untuk storage. Kita storage test dulu di Antutu. Dapat sekitar 57 ribuan. Read sama write-nya oke lah, not bad. Nah, sekarang gue mau coba colokin SSD gue ini ya ke si tablet. Apakah bisa? Colok. Filesnya dia itu harusnya nebeng ya. Oh, files. Boom. Ya, dia pakai Google Files gitu ya. Terbaca ya SSD-nya. Mantap. Nice. Ini file yang biasa gue copy juga untuk beberapa tablet ya. Jadi kita juga bakal tes langsung. Filenya sekitar 1,14 GB. Siap ya? 1, 2, boom. Tidak secepat itu kalau gue bisa bilang ya sebenarnya. Ya kan? Oke, 44. Lanjut, network. Ya, karena di sini ada 2, jadi kita bakal cobain dari segi WiFi dan selulernya. Yang pertama, untuk ngetesnya kita colokin LAN-nya dulu. Kita lihat hasilnya dan baru habis itu kita tes WiFi. Dan yang terakhir untuk selulernya. Lanjut untuk security-nya bang. Wah ini sih bener-bener emang minim banget ya pak ya. Security lock-nya cuman bisa pakai pin. Keren nggak? Ya udahlah, gue udah rada speechless ya. Dia udah di poin-poin ujung soalnya ini udah. Tapi ya gue mau bela lagi lah dikit lah. Kalau misalnya ada yang nanya bang, bisa nggak di double tap on apa off? Bisa, nih ada settingannya tuh. Ya lumayan lah membantu. Baterai ya seperti yang tadi gue bilang 8000 mAh. Gue mengetesannya sih nggak banyak ya. Gue kasih kalian ngeliat ini YouTube ya, gue tes YouTube, gue pakai brightness-nya full, volume gue matiin, terus gue coba selama 1 jam, gue tinggal selama 1 jam, dari 59% turun ke 37%, yang artinya turun 22%. Menurut gue itu boros ya pak, boros loh itu, bukan seluler loh, WiFi. Dan yang terakhir buat chargingnya, cukup lambat sejujurnya karena ngecasnya di 18 watt doang untuk 8000 mAh. Oke. 4 juta loh, 4 juta. Kalau 2 juta beneran, gue sih nggak masalah. Tadi gue udah ngetes pakai 3C battery gitu ya, gue langsung sambil nyontek aja di sini. Dari sekitar 31% di jam 10.41 dan nyentuh 100% di jam 12.51. Tapi itu semua yang gue katakan sejujur-jujurnya yang gue bisa ya. Jadi ya gue sih sebenarnya tidak ada tendensi tertentu lah ya pastinya untuk Infinix. Cuman harapannya di sini ya mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk tim. Tapi gimana nih pendapat gue nih? Apakah tablet ini layak buat dibeli? Jujur buat 4 juta gue nggak rekomendasi sama sekali. Jadi gue masih mendingan lo beli Redmi Pad 2 Pro atau itu tadi Poco M1 gitu ya. Poco M1 lo beli itu lebih aman gitu ya. Secara UI, secara aspek juga lebih tinggi. Dan bahkan kalau misalnya lo mau beli pensilnya, itu pensilnya mereka lebih bagus sih pastinya. Untuk gambar jauh lebih proper. Kalau misalnya kalian mungkin ada yang udah beli dan mungkin kalian mau membantah beberapa hal yang gue mungkin ngomong gitu ya, terus mungkin mau kasih masukan juga, boleh banget pak. Gue nggak tahu semua ya, tenang aja. Gue reviewer juga bukan tahu segalanya, tapi gue cuman share apa yang bener-bener gue rasakan subjectively dari gue. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini dan kalau menurut kalian sangat terbantu, boleh banget dibantu share. Mungkin teman-teman kalian ada yang lagi nyari Infinix Xpad Edge nih,
bro, lu nonton ini dulu deh sebelum beli, gitu maksudnya ya. Sekali lagi juga gue mau say thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin tablet ini. Kalau misalkan mau beli gadget atau apapun, boleh beli di situ, gue jamin trusted. Kalau kalian juga pengen support channel ini, ya gue berharapnya tahun ini bisa sampai 100.000 subscriber. Gue nggak tahu itu impossible apa enggak, tapi ya kita coba aja. Kalau mau support boleh banget dibantu subscribe-nya. Thank you so much untuk bantuan kalian selama ini juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.